Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu semangat untuk terus belajar. Karena ketika kita berhenti belajar, maka tentu kita akan digilas oleh perubahan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar banyak hal. Kita hari ini akan belajar tentang apa? Saksikan video ini sampai selesai. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, mari diingatkan, tolong disiapkan alat tulisnya terlebih dahulu, karena tentunya selama menyimak video ini, ada banyak hal yang harus kalian catat. Dan kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, dipersilahkan. Selesai. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Tema 2 masih tentang persatuan dalam perbedaan. Anak-anak, tujuan pembelajaran yang hendak kita raih hari ini ada 3 ya anak-anak. Yang pertama, setelah membaca teks perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan. Yang kedua, setelah membaca teks, peserta didik mampu menentukan peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Dan yang terakhir anak-anak, yaitu yang ketiga, setelah melakukan pengamatan dan menggali informasi dari berbagai sumber, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Anak-anak, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Adakah yang tahu di antara kalian mengapa bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan kok masih tetap harus berjuang mempertahankan kemerdekaan? Tentunya kalian penasaran, bukan? Mari ikuti pembelajaran ini selanjutnya. Nah, anak-anak, untuk menjawab pertanyaan tadi, mari kita membaca bersama-sama sebuah bacaan yang berjudul Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Nah, ini nih yang sedang kita cari ya, pertanyaan yang tadi. Baik, kita langsung baca saja ya. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Nah, anak-anak,
Sekarang pertanyaan kalian yang tadi sudah terjawab ya melalui hasil kita membaca teks yang berjudul Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Tentu kalian penasaran juga, bukan? Mari kita lanjutkan pembelajarannya untuk mencari tahu bagaimana ya perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah. Nah, anak-anak, ini ya ada pertempuran di Surabaya. Mari kita baca sama-sama, anak-anak. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, anak-anak, bacaan ini paling tidak bisa memberikan sedikit jawaban ya anak-anak tentang bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan di daerah Surabaya ya anak-anak. Nah, selanjutnya anak-anak, Pak Dede ingin mengajak kalian untuk mengisi peta pikiran berikut. Nah, kalau kita biasanya menggali informasi penting menggunakan rumus 5W1H, yaitu W yang pertama what artinya apa, W yang kedua yaitu why artinya mengapa, kemudian W yang ketiga yaitu who artinya siapa, dan W yang keempat yaitu where artinya di mana, kemudian W yang kelima yaitu when artinya kapan, dan yang terakhir 1H-nya adalah how artinya bagaimana. Di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya hanya cukup menggali informasi penting menggunakan rumusan 5W1H. Tapi kali ini Pak Dede tidak hanya sekedar mengajak kalian mengisi peta pikiran untuk menggali informasi penting dari bacaan menggunakan rumusan 5W1H, tetapi juga perlu menggunakan kalimat efektif ketika kalian membuat pertanyaan yang akan kita isi di dalam peta pikiran berikut ini. Pak Dede akan memberikan contoh, misalkan menggunakan kata tanya apa, Pak Dede membuat pertanyaan, apa isi ultimatum pasukan Inggris kepada pihak Indonesia? Untuk kata tanya mengapa, Pak Dede membuat kalimat tanya, mengapa pertempuran Surabaya terjadi? Lalu untuk kata tanya siapa, Pak Dede membuat pertanyaan, siapa
pemimpin pasukan Inggris yang terbunuh dalam pertempuran Surabaya? Adapun kata tanya di mana, Pak Dede membuat pertanyaan di mana tempat terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi. Lalu untuk kata kapan, Pak Dede membuat pertanyaan kapan kontak senjata antara pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris terjadi. Yang terakhir, kata tanya bagaimana, Pak Dede membuat pertanyaan bagaimana respon pihak Indonesia dalam menanggapi ultimatum dari pasukan Inggris. Nah, anak-anak, mari kita bahas satu persatu pertanyaan yang telah kita buat pada peta pikiran tadi ya, anak-anak. Yang pertama, apa isi ultimatum pasukan Inggris kepada pihak Indonesia? Berdasarkan bacaan, kita akan menemukan jawaban semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Selanjutnya, mengapa pertempuran Surabaya terjadi? Berdasarkan bacaan juga, kita menemukan jawaban karena ultimatum Inggris ditolak oleh pihak Indonesia. Lalu pertanyaan berikutnya, Nana, siapa pemimpin pasukan Inggris yang terbunuh dalam pertempuran Surabaya? Berdasarkan bacaan, kita menemukan jawaban yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Nana. Di mana tempat terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi? Maka berdasarkan bacaan, kita akan menemukan jawaban tempat terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi adalah di Surabaya. Lalu, pertanyaan berikutnya, kapan kontak senjata antara pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris terjadi? Jawabannya adalah tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945. Jawaban ini tentu sama ya, kita dapatkan dari bacaan. Yang terakhir yaitu bagaimana respon pihak Indonesia dalam menanggapi ultimatum dari pasukan Inggris. Jawabannya adalah pihak Indonesia menolak ultimatum pasukan Inggris. Nah, anak-anak, dari pembuatan kalimat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya 5W1H, kemudian kita juga menemukan jawabannya berupa peristiwa penting atau informasi penting dari bacaan menggunakan kalimat efektif. Nah, saatnya sekarang Pak Dede ingin membahas sebetulnya apa itu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur S, P, O, K. Ada yang tahu apa itu SPOK? Betul ya. SPOK itu S-nya adalah subjek. Maksud subjek itu adalah pelaku. P-nya itu adalah predikat. Predikat itu nama lainnya adalah kata kerja. Atau bahasa sederhananya predikat itu adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh subjek.
Adapun O-nya itu adalah objek. Objek itu berarti sasaran dari tindakan yang dilakukan oleh subjek. Kemudian K itu adalah keterangan. Bisa keterangan tempat, bisa keterangan waktu, atau keterangan cara melakukan tindakan oleh si pelaku atau si subjek. Ya. Nah, itu adalah makna kalimat efektif. Jadi anak-anak, kalimat efektif itu harus memenuhi ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, juga ada keterangannya. Itulah kalimat efektif. Kemudian selain itu juga ada ciri-ciri kalimat efektif anak-anak. Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok. Nah, minimal unsur subjek dan predikat. Jadi, sekurang-kurangnya kalimat efektif boleh hanya berupa subjek dan predikat. Jadi, kalau misalkan tidak ada objek dan keterangannya, masih tetap kita nilai sebagai kalimat efektif ya anak-anak. Kemudian yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Kemudian yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Nah, ini kita bisa melihat di buku yang diterbitkan oleh Kemdikbud ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau dulu namanya EYD, ejaan yang disempurnakan, sekarang diubah menjadi PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, kita bisa tahu mana ejaan yang benar. Kemudian yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Itulah ciri-ciri kalimat efektif. Nah, anak-anak, perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Nah, anak-anak, dari bacaan itu, apa makna yang dapat dipetik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya? Ya, betul ya. Jawabannya adalah perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Selain itu, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak, tahukah kamu bahwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing? Selain itu, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anak, kali ini Pak Dede ingin mengajak kalian untuk melakukan pengamatan. Setelah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekarang kamu akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri
dengan lingkungan tempat tinggalnya. Apakah kamu pernah mengamati ayam, bebek, ikan, dan cicak? Tentu ada ya. Bahkan mungkin ada di antara kalian yang memelihara ayam, ada yang memelihara bebek, memelihara ikan, tetapi tentunya tidak ada yang memelihara cicak ya. Tetapi biasanya cicak datang sendiri ya di rumah. Nah, anak-anak, coba kalian amati gambar yang tampak di layar kalian. Apakah kamu mengetahui ciri-ciri hewan yang kalian amati yang tampak pada layar? Kemudian, apakah kamu juga mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya? Mari kita cari tahu lebih dalam. Nah, anak-anak, mari kita tuliskan ciri-ciri hewan dan habitatnya setelah kalian tadi mengamati gambar hewan. Tadi kan kalian mengamati ada ayam, ada bebek, ada ikan, dan ada cicak. Mari kita tuliskan ciri-ciri hewan dan ciri-ciri habitatnya. Kita mulai dari ayam ya. Ciri-ciri ayam: bertelur, berbulu, memiliki paruh, memiliki sayap. Ciri-ciri habitat ayam adalah lingkungan buatan seperti halaman rumah dan persawahan. Kemudian berikutnya bebek. Bagaimana ciri-ciri hewannya? Iya, betul. Hampir mirip seperti ayam ya. Bertelur, berbulu, memiliki paruh, memiliki sayap. Nah, ini bedanya dengan ayam adalah pada bebek memiliki selaput pada kakinya. Kalau pada ayam, kakinya itu ada kukunya ya. Kalau pada bebek, kakinya itu memiliki selaput, anak-anak. Kemudian, ciri habitat atau tempat tinggal bebek yaitu lingkungan buatan seperti persawahan, termasuk juga kolam, anak-anak ya. Karena biasanya bebek itu tempat hidupnya yang ada airnya atau becek. Berikutnya ikan. Bagaimana ciri-ciri hewan pada ikan? Ya, betul ya. Bertelur, ada yang bersisik, ada juga yang tidak. Kemudian memiliki sirip, bernapas dengan insang. Lalu bagaimana ciri-ciri habitatnya? Betul, ikan jelas hidupnya di lingkungan air. Bisa kolam, bisa sungai, bisa laut bahkan ya anak-anak. Kemudian yang terakhir adalah cicak. Bagaimana ciri-ciri cicak? Iya, betul ya. Cicak itu bertelur, merayap, melindungi diri dengan melepaskan ekornya, termasuk ia juga pemakan serangga. Nah, bagaimana ciri-ciri habitatnya? Ciri-ciri habitat dari cicak, dia hidupnya di dinding atau di atap rumah ya anak-anak. Nah, anak-anak, selanjutnya coba kalian pikirkan. Setelah kita mengamati ciri-ciri hewan dan ciri-ciri habitatnya, apakah terdapat hubungan antara ciri-ciri hewan dengan habitatnya? Coba kalian tuliskan kesimpulannya. Nah, sekarang Pak Dede ingin mengecek kesimpulan kalian apakah sama dengan kesimpulan Pak Dede. Ini dia kesimpulan Pak Dede. Ciri-ciri hewan mempunyai hubungan yang erat dengan habitatnya, Nana. Misalnya, ikan memiliki insang untuk bernapas di dalam air.
habitatnya ikan di lingkungan air. Kemudian ciri-ciri pada ikan memiliki insang. Sehingga ada hubungan yang erat ya anak-anak antara ciri pada hewan dengan habitatnya. Kemudian selanjutnya, cicak memiliki ciri-ciri yaitu memiliki perekat pada kakinya. Tempat tinggalnya atau habitatnya dia di dinding. Nah, perekat pada kaki itu berfungsi agar cicak dapat menempel di dinding anak-anak. Berarti kan ada hubungan yang erat. Termasuk juga bebek ya. Bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Karena memang lingkungan tempat tinggal bebek itu seperti persawahan atau kolam yang dia ada airnya atau becek. Nana, Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan istilah ciri khusus. Nah, ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat ya anak-anak dengan tempat tinggalnya. Misalnya seperti yang tadi sudah kita bahas, bahwa ikan memiliki insang untuk bernapas di dalam air. Cicak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding, dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Nah, anak-anak, pernahkah kamu mengamati bebek berenang di kolam? Mengapa bebek dapat berenang dengan baik? Mestinya pernah ya di antara kalian yang mengamati bebek berenang di kolam ya. Nah, pertanyaannya mengapa bebek kok bisa berenang dengan baik? Nah, mari kita cari tahu dengan membaca bersama-sama teks yang berjudul Bebek. Ayo langsung kita baca bersama-sama ya. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makanan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibas-ngibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya? Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang. Nah, ternyata anak-anak yang membuat bebek itu bisa berenang dengan baik karena bebek memiliki selaput pada kakinya ya anak-anak. Nah anak-anak, Pak Dede akan mengajak kalian untuk melakukan pengamatan terhadap 3 hewan yang ada di sekitar kalian. Nah, berdasarkan pengamatan kalian, coba catat ciri-ciri khusus hewan tersebut beserta habitatnya. Kemudian kita tuliskan berdasarkan pengamatanmu itu dalam bentuk laporan. Nah, laporannya bentuknya seperti tabel yang tampak pada layar ya anak-anak. Pak Dede akan membahasnya bersama-sama dengan kalian. Pak Dede melakukan pengamatannya pada 3 hewan berikut ini, katak, bunglon, dan cumi-cumi. Berdasarkan pengamatan, katak itu memiliki ciri khusus, dia hidup di air dan di darat. Memiliki lidah yang panjang,
Kemudian katak juga suka melompat. Adapun ciri-ciri habitatnya, dia hidup di air dan di darat. Atau hidup di dua alam ya anak-anak. Tapi bukan alam nyata dan alam gaib ya. Maksudnya adalah hidup di air dan di darat. Kemudian hewan berikutnya yang Pak Dede amati itu bunglon. Ciri-ciri khususnya adalah bisa merubah warna kulitnya anak-anak sesuai dengan tempatnya ya. Kemudian lidahnya panjang. Nah, ciri-ciri habitatnya bunglon hidup di pepohonan. Kemudian hewan yang ketiga, cumi-cumi. Cumi-cumi ciri khususnya memiliki tentakel, mengeluarkan tinta untuk melindungi diri. Nah, ciri-ciri habitatnya, cumi-cumi hidup di perairan. Nah, sekarang anak-anak mari kita tuliskan kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan tentang 3 hewan beserta ciri-ciri khusus dan ciri-ciri habitatnya. Coba kira-kira kesimpulan apa yang bisa ditarik setelah kita melakukan pengamatan terhadap 3 jenis hewan yang ada di sekeliling kita, yaitu katak, bunglon, dan cumi-cumi. Iya betul ya, sama ya dengan kesimpulan Pak Dede. Setiap hewan memiliki ciri khusus tersendiri menyesuaikan dengan habitatnya. Wah anak-anak, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung kegiatan pembelajaran. Nah kali ini Pak Dede ingin mengajak kalian untuk merenungkan kembali apa saja yang telah kita pelajari hari ini dan apa pula manfaatnya. Apakah kalian masih ingat apa saja yang sudah kita pelajari? Coba kalian sebutkan apa saja, yuk. Iya betul. Hari ini kita sudah belajar apa itu kalimat efektif dan ciri-cirinya. Kemudian kita sudah belajar juga menentukan peristiwa penting tentang persatuan dan kesatuan dengan rumusan 5W1H ya. Dan menekankan penggunaan kalimat efektif. Sebetulnya sebelum-sebelumnya juga sudah menggunakan kalimat efektif, hanya diulas secara lebih mendalam ya anak-anak. Kemudian kita juga sudah belajar mengidentifikasi ciri-ciri khusus pada hewan berdasarkan habitatnya. Tentu apa yang kita pelajari hari ini sangat bermanfaat. Yang pertama, kita jadi meningkat pengetahuan dan pemahaman tentang kalimat efektif. Juga kita menjadi semakin terampil ya anak-anak untuk menggali informasi penting dari sebuah bacaan. Dan tentunya kita juga meningkat pengetahuan tentang ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Anak-anak, pada akhirnya Pak Dede mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena kalian telah mengikuti video pembelajaran ini sampai selesai. Pak Dede mengucapkan permohonan maaf apabila banyak kesalahan dan ada kata-kata yang kurang berkenan selama Pak Dede menyampaikan pembelajaran dalam video ini ya anak-anak. Tetap ikuti video-video pembelajaran selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dalam video-video pembelajaran yang Pak Dede berikan menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa di dalam hati dipersilahkan. Selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.